Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Alfaini dari kelas 10 MIPA 6. Di sini saya akan memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu membuat satu teks eksposisi beserta pengertian, tujuan, struktur, dan jenisnya. Mari kita simak penjelasan berikut. Pengertian. Teks ini merupakan pengembangan paragraf dalam penulisan yang berisi informasi dan pengetahuan dengan tujuan memberikan pemahaman dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Tujuan dari teks eksposisi adalah untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan sesuatu tanpa disertai ajakan atau desakan agar pembaca menerima atau mengikutinya. Struktur teks eksposisi. 1. Tesis. Tesis adalah pembuka karangan yang berisi sudut pandang penulis terhadap topik pembahasan. 2. Argumentasi. Menurut KBBI, argumentasi adalah alasan untuk memperkuat atau menolak suatu gagasan, pernyataan yang berdasarkan referensi yang kredibel. 3. Penegasan ulang. Penegasan ulang adalah bagian akhir yang menjadi simpul paragraf serta menegaskan kembali tesis dan argumentasi. Terdapat dua macam kaidah pada teks eksposisi, yaitu kaidah penulisan dan kaidah kebahasaan. Contoh teks eksposisi yang berjudul Ekonomi Indonesia akan melampaui Jerman dan Inggris. Tesisnya, Indonesia menjadi buah bibir pada saat pelaksanaan sidang tahunan internasional IMF atau WB 2012 Tokyo 9-14 Oktober 2012 lalu. Newsletter resmi yang dibagikan IMF kepada seluruh peserta sidang mengangkat satu topik khusus mengenai Indonesia. Media itu mengangkat hasil riset dan McKinsey dan Standard Chartered yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia akan melampaui Jerman dan Inggris pada tahun 2030. Argumentasinya, keyakinan itu tentu beralasan. Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 90 juta orang yang berada di kelompok consuming class. Angka ini adalah angka terbesar di dunia setelah Cina dan India. Dengan kekuatan itu pula, pada tahun 2030 Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 7 dunia. Dengan nilai pendapatan nasional sebesar 1,8 triliun dolar AS dari sektor pertanian, konsumsi, dan energi. Indonesia saat ini sedang berada pada laju transformasi yang pesat menuju arah tersebut. Saat ini, ekonomi Indonesia berada pada posisi 16 dunia dengan pendapatan domestik nasional sebesar 846 miliar dolar AS tahun 2011. Angka itu akan terus tumbuh hingga mencapai 1,8 triliun dolar AS mulai tahun 2017. Pada tahun 2030, hanya Amerika Serikat, Cina, India, Jepang, Brazil, dan Rusia yang berada di atas ekonomi Indonesia. Kekuatan terbesar ekonomi Indonesia tidak akan hanya berupa ekspor yang didukung oleh kekuatan tenaga kerja dan komoditas, tetapi juga kekuatan konsumsi domestik dan jasa-jasa yang menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
melihat potensi yang sedemikian besar dalam beberapa meeting sidang IMF yang sempat selalu ikut pada investor asing mengharapkan banyak pilihan investasi di Indonesia. Harapan para investor tersebut tentu merupakan peluang dan tantangan bagi Indonesia. Upaya melakukan pendalaman pasar keuangan atau financial deepening menjadi penting dalam memberikan ragam pilihan investasi bagi para investor. Di sisi lain, pembenahan di sektor real dan infrastruktur perlu terus dilakukan secara serius guna mendukung arah untuk menjadikan ekonomi Indonesia yang terbesar di Asia Tenggara. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada pada kisaran 5% hingga 6%, apabila dapat terus dipertahankan, akan menambah jumlah masyarakat kelas menengah hingga 90 juta orang dengan pendapatan per kapita lebih dari 3,600 dolar AS. Apabila kita mampu mendorong pertumbuhan hingga 7%, jumlah itu bertambah lagi dengan masyarakat menengah mencapai 170 juta orang. Penegasan ulangnya. Berbagai perkembangan dari sidang akbar IMF di Tokyo pekan lalu kembali mengingatkan kita tentang besarnya potensi Indonesia dan sempitnya momentum yang sedang kita lalui saat ini. Apabila potensi itu tidak diwujudkan dalam aksi atau momentum yang baik dilewatkan begitu saja karena kita begitu asik dengan urusan lain, prediksi para investor tersebut tidak akan menjadi kenyataan. Tentunya pilihan ada di tangan kita semua saat ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.